Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja ya. Selamat datang di channel Imajinasi. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda semua dalam membangun channel Imajinasi, channel yang sengaja dibuat untuk berbagi ilmu dan pengetahuan serta informasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang time value of money atau nilai waktu uang. Tema ini merupakan salah satu tema dasar di dalam manajemen keuangan. Kenapa? Karena pembahasan tentang manajemen dan keuangan sangat bergantung pada pemahaman yang baik terhadap uang, waktu, dan nilai yang menghubungkan antara uang dan waktu. Sebelum lebih jauh, tema pembahasan pada video ini dibatasi hanya pada 3 subtema utama, dan beberapa subtema lainnya akan dibahas pada video selanjutnya. Tujuan utama pada video kali ini adalah ketika Anda telah menyaksikan video ini, maka Anda telah mampu memahami tentang konsep dasar nilai waktu uang atau time value of money. Nah, konsep dasar ini hanya dibatasi pada subtema nilai masa depan atau future value, nilai sekarang atau present value, dan bunga sederhana serta bunga majemuk. Membahas time value of money atau nilai waktu uang akan lebih mudah dipahami jika terlebih dahulu kita mengurai sedikit tentang uang itu sendiri. Nah, money atau yang biasa kita sebut dengan uang merupakan benda yang tidak terpisahkan dengan aktivitas kita sehari-hari. Saat ini uang menjadi salah satu benda utama yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Namun demikian, tidak semua orang mengetahui makna dan nilai uang yang ada pada uang sendiri. Nah, pada video kali ini saya mengambil contoh kasus uang dalam bentuk uang kertas. Uang kertas yang biasa kita pegang sehari-hari, uang kertas yang memiliki pecahan mulai dari yang terkecil Rp1.000 hingga yang terbesar Rp100.000, sama seperti di gambar ini. Nah, pada video ini yang ditampilkan adalah uang kertas dengan pecahan Rp100.000. Setiap hari mungkin Anda tidak terpisah dengan uang, baik itu bentuknya koin, uang dalam bentuk kertas, atau mungkin uang dalam bentuk digital yang paling modern saat ini. Namun, apakah Anda mengetahui nilai apa saja yang ada pada uang itu? Nah, secara fisik, ketika Anda melihat uang rupiah berwarna merah muda dan di dalamnya ada gambar mantan Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, dan wakilnya Muhammad Hatta, pasti Anda tahu bahwa itu adalah uang kertas yang bernilai Rp100.000. Namun jika dilihat secara sepintas lalu, apakah kertas ini benar-benar memiliki nilai Rp100.000 sebagai kertas yang kosong seperti tulisan angkanya, ataukah terdapat nilai yang berbeda di dalam uang itu sendiri? Hal ini yang menjadi permasalahan utama kita. Pada dasarnya, uang yang kita pegang sehari-hari, baik itu uang kertas, uang koin, atau mungkin uang digital, memiliki 3 nilai utama yang ada pada uang tersebut. Nilai apa saja? Yang pertama adalah nilai nominal. Nilai nominal uang. Nilai nominal uang yaitu nilai yang tertera atau tertulis pada permukaan uang, baik itu uang kertas seperti di sini ada 100.000, ataupun uang logam yang mungkin biasa Anda pegang. Nah, dalam contoh ini uang kertas yang pada permukaannya
itu tertera angka 100.000. Artinya nilai nominal uang kertas ini adalah 100.000 rupiah. Nah, nilai ini sifatnya statis. Kenapa? Karena dia tidak berubah. Angka yang ada di atas kertas ini dia tidak berubah. Tidak berubah sepanjang uang tersebut berlaku. Makanya dia disebut dengan statis. Nah, untuk nilai yang kedua atau nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai atau harga bahan yang digunakan untuk membuat uang itu sendiri. Nah, jadi sekalipun angka yang tertera pada kertas ini, di sini ada tertera 100.000 rupiah, bisa saja biaya kertas, biaya bahan, biaya cetak dari uang ini belum tentu 100.000 rupiah. Bisa jadi biaya cetaknya, biaya kertasnya, sampai uang ini bisa ditransaksikan mungkin 10.000 rupiah. Atau misalnya Anda punya uang logam yang pecahannya 500 rupiah. Nah, secara intrinsik biaya pembuatan uang itu, uang logam itu belum tentu 500 rupiah per logam. Bisa saja biayanya adalah sebesar 5.000 rupiah per logam. Nah, itu yang disebut dengan nilai intrinsik. Nilai intrinsik sama halnya dengan nilai nominal. Dia bersifat statis. Nilainya tidak akan pernah berubah dengan asumsi uang tersebut tidak berganti bahan. Misalnya uang kertas ini 100.000 rupiah. Nilai intrinsiknya tidak akan pernah berubah ketika uang kertas ini tidak berubah. Nilai intrinsiknya akan berubah ketika uang kertas ini berubah bentuk atau berubah bahan dasar menjadi uang logam. Itu untuk nilai intrinsik. Jadi untuk nilai intrinsik dan nilai nominal dia sifatnya statis. Yang ketiga atau yang terakhir adalah nilai uang yang menjadi permasalahan utama di dalam manajemen keuangan. Nilai inilah yang kemudian banyak orang atau banyak pakar yang mendiskusikan sampai sejauh ini bagaimana sih mempertahankan nilai uang ini. Nah, nilai uang yang ketiga adalah nilai uang atau nilai real uang. Apa sih itu nilai real uang? Nilai real uang adalah kemampuan daya beli atau daya tukar uang tersebut terhadap barang atau jasa. Jadi pada dasarnya nilai real uang 100.000 rupiah ini adalah daya tukar dari uang ini terhadap barang atau jasa. Misalnya saja ketika Anda memegang uang 100.000 rupiah, terus Anda datang ke toko, misalnya ke toko baju misalnya, lantas Anda ingin membeli baju dan menghabiskan uang 100.000 rupiah. Dengan uang 100.000 rupiah, Anda mungkin hanya bisa mendapatkan 3 potong atau 3 lembar baju kaos oblong. Nah, uang 100.000 rupiah dan baju kaos 3 lembar itu yang disebut dengan daya beli atau daya tukar uang 100.000 rupiah. Terus masalahnya di mana? Yang jadi masalah adalah ketika Anda memegang uang 100.000 rupiah di tahun depan. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Anda memegang uang 100.000 rupiah tersebut Anda masih bisa membeli baju kaos sebanyak 3 lembar? Jawabannya belum tentu. Bisa saja
Ketika Anda pegang uang 100.000, tahun depan Anda belanja, mungkin Anda dapat 4 potong baju kaos oblong. Atau bisa saja Anda mendapatkan hanya 2 potong baju kaos oblong. Nah, nilai real uang ini dari setiap tahun mengalami kondisi yang tidak konsisten. Sehingga nilai real uang ini bersifat dinamis. Maksudnya dinamis apa? Dinamis, dia dapat berubah sesuai dengan waktu yang dilalui oleh uang tersebut, serta dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya yang nantinya akan kita bicarakan ke depan. 100.000 hari ini belum tentu sama dengan 100.000 tahun yang lalu dalam hal nilai real. 100.000 hari ini belum tentu sama dengan 100.000 tahun depan atau 2 tahun depan. Sehingga nilai real uang bersifat dinamis, tergantung dari waktu terhadap uang tersebut dan beberapa faktor yang lainnya. Nah, dari ketiga nilai uang yang ada dan dijelaskan pada kesempatan ini, nilai uang yang ketiga inilah yang kemudian merupakan tema sentral yang dibahas oleh sejumlah pakar ekonomi dalam menjaga kondisi perekonomian bangsa, termasuk bagi manajer keuangannya dalam perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan-keputusan keuangan yang ditimbulkan oleh uang sepanjang umur perusahaan melaksanakan atau melakukan operasionalnya. Nah, nilai real inilah yang menjadi dasar dalam membahas tema nilai waktu uang. Pembahasan kita fokus di nilai real uang. Nah, berbicara masalah nilai waktu uang, sebenarnya kita membahas 3 hal utama. Apa saja? Yang pertama adalah uang itu sendiri. Yang kedua adalah waktu. Dan yang ketiga adalah nilai. Nilai yang menghubungkan antara uang dan waktu. Nah, 3 hal itu yang menjadi permasalahan dalam nilai waktu uang. Di dalam teori dasar manajemen keuangan terdapat beberapa aksioma yang mendasari pengambilan keputusan keuangan. Aksioma yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang sifatnya tidak perlu diperdebatkan, atau aksioma itu adalah hal yang gamblang yang seluruh orang menerima, atau secara universal orang menerima bahwa hal itu adalah benar. Itu aksioma. Nah, dalam manajemen keuangan terdapat salah satu aksioma dari beberapa aksioma yang ada. Aksioma terkait masalah nilai waktu uang, yaitu nilai uang. Nah, aksiomanya adalah uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Jadi, uang yang Anda pegang saat ini pada dasarnya lebih berharga daripada uang yang akan Anda terima di masa mendatang. Itu aksiomanya. Mungkin Anda bertanya, loh kok bisa? Beberapa pendapat menyatakan bahwa uang yang dimiliki saat ini itu lebih berharga. Kenapa? Karena uang saat ini itu lebih dibutuhkan untuk aktivitas-aktivitas saat ini. Jadi pada dasarnya uang yang Anda pegang hari ini itu berharga karena uang itu bisa
digunakan untuk keperluan saat ini. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua memberikan alasan bahwa uang yang dimiliki saat ini lebih berharga karena uang saat ini bersifat pasti. Bersifat pasti dan diterima secara langsung tanpa ada risiko yang mengikutinya. Jadi ketika Anda memegang uang, pada dasarnya Anda sudah pasti memegangnya. Tidak ada risiko di situ. Tidak ada risiko bahwa nantinya saya tidak akan menerima uang. Karena saat ini Anda sudah pasti memegang uang. Itu alasan yang kedua. Nah, ada juga yang memberikan alasan yang ketiga. Uang yang dimiliki saat ini itu lebih berharga. Kenapa? Karena uang saat ini belum tentu memiliki daya beli yang sama dengan uang yang mungkin Anda terima di masa mendatang. Jadi, uang saat ini itu lebih berharga karena daya tukarnya tidak mungkin sama dengan daya tukar uang yang Anda terima di masa mendatang. Hari ini Anda terima 100.000, Anda pergi ke toko baju, Anda habiskan uang 100.000, Anda bawa pulang 3 lembar baju kaos oblong. Tapi tahun depan ketika Anda punya uang 100.000 dan Anda mau habiskan di toko baju, belum tentu Anda bawa pulang 3 lembar baju kaos oblong. Bisa saja Anda membawa pulang 4 lembar, atau mungkin bisa saja lebih turun atau lebih rendah. Anda hanya bawa pulang 2 lembar baju kaos oblong. Nah, dari 3 alasan ini, alasan yang menjadi perhatian kita adalah alasan yang ketiga, bahwa uang yang dimiliki saat ini lebih berharga karena uang saat ini belum tentu memiliki daya beli yang sama dengan uang yang mungkin kita terima di masa mendatang. Olehnya itu, dalam manajemen keuangan, nilai uang harus dapat diperhitungkan dengan cermat. Untuk apa? Agar kita tidak memperoleh atau mengalami kerugian baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Itu nilai uang. Nah, dalam hal manajemen keuangan itu pada dasarnya adalah ilmu yang tidak hanya sebatas pada perusahaan. Jadi jangan berpikir ketika Anda belajar tentang manajemen keuangan, maka Anda langsung berpikir tentang perusahaan atau misalnya tentang usaha. Tidak sebatas itu. Bahkan manajemen keuangan itu dia lebih luas. Manajemen keuangan itu juga masuk dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana kita mengatur keuangan pribadi kita masing-masing. Nah, misalnya saja nih, jika Anda diberikan sebuah pilihan di antara 2 pilihan yang tersedia, apakah Anda akan memilih 100.000 rupiah dan Anda terima hari ini, ataukah Anda diberikan 105.000 rupiah tapi Anda terima tahun depan? Pilihannya hanya satu. Silahkan memilih apakah menerima 100.000 rupiah untuk hari ini, ataukah Anda akan menerima 105.000 rupiah di tahun mendatang. Jika Anda melihat secara nominal, nilai uang secara nominal,
maka pasti Anda akan memilih seri Rp105.000. Kenapa? Karena dari sudut pandang nilai nominal uang, nilai nominal 105.000 itu lebih besar daripada Rp100.000. Sehingga bisa saja kita memilih Rp105.000 akan saya pilih, sekalipun saya akan terima tahun depan, karena nilai nominalnya lebih besar daripada uang Rp100.000. Tapi apakah keputusan itu tepat? Belum tentu. Kenapa? Karena ada nilai real uang. Nah, nilai real uang ini yang harus kita perhitungkan, sehingga keputusan yang kita ambil apakah memilih Rp100.000 hari ini atau Rp105.000 untuk tahun depan menjadi tepat. Secara real, Rp105.000 tahun depan belum tentu bisa membeli baju sebanyak 3 lembar untuk baju kaos oblong. Bisa saja 4 lembar, atau mungkin bisa saja 2 lembar. Ketika Anda memilih Rp105.000 karena pertimbangan nominalnya dan Anda tidak mampu menghitung nilai realnya, dan ternyata ketika Rp105.000 yang Anda terima tahun depan Anda bawa ke toko belanja baju, dan ternyata Anda hanya membawa pulang 2 potong atau 2 lembar baju kaos oblong, maka dapat dipastikan bahwa keputusan yang Anda ambil saat ini adalah keputusan yang keliru. Kenapa keliru? Karena dengan tidak memilih Rp100.000 yang mampu membeli 3 lembar baju kaos oblong, sementara Anda menerima uang Rp105.000 tahun depan dan hanya mampu membeli 2 lembar kaos oblong, maka Anda mengalami kehilangan satu kesempatan untuk 1 lembar baju kaos oblong. Artinya Anda mengalami kerugian 1 lembar baju kaos oblong. Kenapa? Karena pilihannya adalah Rp105.000 yang Anda terima tahun depan. Sekiranya Anda terima atau memutuskan untuk ambil Rp100.000 hari ini, maka Anda bisa membawa pulang 3 potong atau 3 lembar baju kaos oblong. Itu salah satu contoh bagaimana sebuah keputusan keuangan ternyata keliru karena dalam hal melihat nilai real uang ternyata juga kurang cermat. Alhasil, bisakah Anda membayangkan jika kesalahan keputusan ini terjadi pada setiap aktivitas Anda sehari-hari, atau mungkin Anda sebagai manajer keuangan, Anda mengalami permasalahan dalam mengambil kebijakan yang keliru terhadap nilai waktu uang, sehingga akan berdampak pada tingginya kerugian yang mungkin Anda derita karena ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kerugian inilah yang akan kita hindari dengan mencoba untuk mempelajari nilai waktu uang. Uang Rp100.000 yang dimiliki saat ini, kira-kira berapa sih nilai realnya untuk 1 tahun mendatang? Nah, secara teoritis inilah yang biasa disebut dengan future value atau nilai masa depan uang atau nilai yang akan datang. Sementara uang yang Anda terima Rp105.000 tahun mendatang, berapa sih nilainya saat ini? Nah, dalam istilah keuangan ini yang disebut dengan present value atau nilai uang saat ini.
Inilah yang akan kita bahas dalam video ini. Nah, sebelum sampai pada pembahasan future value dan pembahasan present value, saya akan sedikit memaparkan tentang tools atau alat yang bisa digunakan dalam memahami materi future value dan present value. Nah, alat apa yang digunakan adalah alat yang sangat membantu, yaitu timeline. Nah, apa sih timeline? Timeline pada dasarnya adalah garis waktu atau bentangan waktu. Kita ambil contoh misalnya, dalam contoh kasus kita menggunakan rentang waktu atau bentangan waktu selama 3 tahun atau 3 periode. Jadi terdapat rentangan atau bentangan waktu tahun saat ini atau tahun 0, kemudian tahun berikutnya, tahun 1, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Kita batasi saja 3 tahun. Kalau seumpamanya Anda mau menggunakan 5 tahun boleh, tinggal tambahkan bentangan waktunya sampai 5 tahun. Nah, ini salah satu contoh tools atau alat yang digunakan untuk memudahkan kita memahami present value dan future value. Timeline atau garis waktu. Nah, timeline merupakan tools atau alat yang digunakan dalam menganalisis nilai waktu. Dan ini merupakan suatu perwujudan grafis yang digunakan untuk menunjukkan kapan arus kas terjadi. Nah, yang merah ini atau periode ini merupakan periode arus kas terjadi. Tahun sekarang, 1 tahun mendatang arus kas terjadi, 2 tahun mendatang arus kas terjadi, 3 tahun mendatang arus kas terjadi. Nah, rentang waktu inilah selama 3 tahun dan arus kas terjadi pada tiap-tiap tahunnya hingga selama 3 tahun mendatang. Kalau Anda menggunakan 5 tahun berarti arus kas terjadi hingga 5 tahun mendatang. Nah, dalam nilai waktu uang, rentangan waktu ini mulai dari tahun sekarang sampai 3 tahun mendatang, selain daripada unsur uang atau unsur arus kas yang ada di setiap periode ini, juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi nilai uang itu sendiri selama 3 periode ini. Apa itu? Itulah yang disebut dengan tingkat suku bunga. Nah, tingkat suku bunga inilah yang kemudian ikut mempengaruhi nilai arus kas yang terjadi pada setiap waktu dalam rentangan waktu ini. Dan setiap waktu dalam rentangan waktu 3 tahun. 10% adalah tingkat suku bunga. Mungkin ada yang bertanya, dari mana sih 10%? 10% di sini saya tetapkan sebagai contoh. Jika Anda ingin merujuk tingkat suku bunga, boleh. Mungkin Anda bisa membuka portal atau web Bank Indonesia. Nah, pada dasarnya tingkat suku bunga ini adalah tingkat suku bunga yang merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Jadi 10% ini atau mungkin 9% atau mungkin 9,5%, silakan merujuk pada portal atau website Bank Sentral. Angka tersebut atau tingkat suku bunga tersebut sifatnya tertentu dan ditentukan, sehingga perusahaan tidak mampu mengendalikan angka tersebut, dan yang menentukan adalah pihak bank sentral atau mungkin otoritas keuangan yang serupa. Jadi uang saat ini yang dinilai 3 tahun mendatang atau dalam hal ini future value pada dasarnya dipengaruhi oleh bentangan waktu hingga 3 tahun mendatang.
dan juga tingkat suku bunga yang berlaku pada masa-masa itu. Di sini contohnya adalah tingkat suku bunga sebesar 10%. Sebagaimana uang yang mungkin yang akan diterima 3 tahun mendatang dapat ditentukan nilainya saat ini, atau dalam hal ini present value. Present value juga dipengaruhi oleh waktu dan tingkat suku bunga. Jadi di sini ada bentangan waktu 0, 1, 2, 3 yang disebut dengan waktu, dan 10%, 10%, dan 10% yang disebut dengan tingkat suku bunga. Nah, inilah yang kemudian yang mempengaruhi nilai waktu uang itu sendiri. Bentangan waktu dan tingkat suku bunga. Baik itu present value maupun future value. Nah, waktu di sini biasa disingkat dengan atau biasa disimbolkan dengan N atau T, sementara tingkat bunga biasa disimbolkan dengan R atau rate. Nah, dari pemahaman tentang timeline sebelumnya, uang saat ini akan memiliki nilai berbeda dengan uang di masa mendatang. Kenapa? Karena ada unsur waktu atau simbolnya T, dan ada unsur tingkat suku bunga atau simbol R. Nah, uang yang Anda terima di masa mendatang jika dirumuskan atau diformulasikan adalah sama dengan uang saat ini ditambah dengan bunga. Kenapa ada bunga? Karena yang tadi kita sudah jelaskan bahwa yang mempengaruhi nilai waktu uang adalah waktu itu sendiri ditambah dengan tingkat suku bunga. Tapi hati-hati, bunga di dalam formulasi ini berbeda dengan tingkat suku bunga. Saya ulang, bunga yang ada di sini berbeda dengan tingkat suku bunga. Lantas bagaimana cara menghitung bunga? Bunga adalah atau sama dengan uang saat ini dikali dengan tingkat bunga dikali dengan waktu atau periode. Jadi untuk memperoleh berapa sih bunga yang harus dibayarkan, maka cara menghitungnya adalah bunga sama dengan uang saat ini dikali dengan tingkat bunga dikali dengan periode atau waktu. Biasa disimbolkan bunga itu I, uang saat ini, atau disebut dengan present value, singkat PV. Tingkat bunga seperti yang tadi disimbolkan dengan R atau rate, dan periode waktu yang disimbolkan dengan N. Nah, tingkat bunga yang saya maksud tadi berbeda dengan bunga. Rumus bunga sama dengan PV dikali R dikali N. Nah, dari rumus ini, dari formulasi ini, maka kita bisa sederhanakan untuk mendapatkan rumus future value, uang di masa depan. Uang di masa depan atau future value sama dengan uang saat ini ditambah dengan uang saat ini dikali tingkat bunga dikali periode waktu. Ya. Atau lebih sederhana lagi, uang di masa mendatang atau future value sama dengan uang saat ini ditambah 1 ditambah tingkat bunga dikali periode waktu. Mungkin ada yang bertanya, satu ini dari mana? Mungkin kita bisa melihat cara menyederhanakan rumus secara matematis di beberapa literatur matematika. Nah,
Future value atau uang di masa yang akan datang lebih sederhana atau bisa disingkat atau bisa disimbolkan sama dengan present value dikali 1 ditambah R dikali N. Sehingga kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung future value. Future value sama dengan present value dikali 1 ditambah R dikali N. Rumus ini yang bisa kita gunakan untuk menghitung berapa sih future value dari uang saat ini. Nah, rumus ini juga ia menjadi dasar untuk kita bisa menghitung present value. Nah, pada video selanjutnya kita tetap pada subtema yang sama, namun kita akan menyelesaikan beberapa contoh kasus tentang future value dan present value dengan menggunakan rumus tersebut dan rumus umum lainnya. Rumus umum yang serupa dan biasa digunakan dalam dunia akademik. Itulah tadi penjelasan singkat tentang nilai waktu uang dengan subtema future value dan present value. Semoga penjelasan dalam video ini memberikan pengetahuan dan berguna bagi Anda, utamanya dalam hal pengambilan kebijakan keuangan yang berhubungan dengan time value of money. Tetap pada channel Imajinasi untuk dapat memperoleh ilmu, pengetahuan, dan informasi lainnya. Terima kasih banyak atas atensi Anda semua dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.